Sistem demokrasi pemilu sama semua suara. Benar apa enggak? Orang kafir dengan orang mukmin sama nggak suaranya? Suaranya sama. Orang yang jahat, fajir sama dengan orang yang soleh. Nggak sama. Nggak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas dan menampilkan yaitu tentang terkait masalah video Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yaitu tentang terkait masalah bagaimana cara memilih pemimpin sesuai dengan ajaran Islam. Jadi teman-teman, menurut pencetus dan pengusungnya, sistem demokrasi ini adalah pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu rakyat ini adalah pemegang kekuasaan yang mutlak. Nah teman-teman, lalu apakah pemikiran ini bertentangan dengan ajaran Islam? Nah oke teman-teman, jadi untuk pembahasan ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala, karena beliau ini adalah orang yang berilmu dan faham tentang terkait masalah memilih pemimpin dalam Islam. Nah oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak, dengarkan baik-baik, yaitu dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala. Oke, mari kita simak videonya ya. Kemudian yang kedua, apakah sistem demokrasi dan pemilu dari Islam? Bukan dari Islam. Beda, kalau Islam itu sistemnya apa? Syuro. Orang yang berilmu, orang yang bertakwa memilih orang-orang tertentu. Tapi kalau sistem demokrasi, kalau antum lihat secara akal aja, apalagi secara syariat, nggak benar. Kan demokrasi dari demokratos, artinya suara rakyat, suara Tuhan. Benar nggak itu? Nggak benar. Baik secara akal maupun syar'i. Jadi keputusan rakyat itu dianggap oleh mereka keputusan Tuhan. Hukum rakyat berarti hukum Tuhan. Nggak benar. Kalau mereka yang banyak ini memutuskan, umpamanya Homer halal, diketok halal, benar nggak itu? Atau riba itu halal, jadi halal. Bener, ya. Bagaimana suara terbanyak? Dan juga dalam sistem demokrasi pemilu sama semua suara, benar apa enggak? Orang kafir dengan orang mukmin sama nggak suaranya? Suaranya sama. Orang yang jahat, fajir sama dengan orang yang soleh, nggak sama. Nggak sama ya. Dalam Islam mesti nggak sama, tapi ini sama dalam demokrasi. Dalam pemilu. Orang yang laki-laki perempuan sama. Dan warisan aja beda. Allah mengatakan warisan dzakarukal unsa. Dan masih banyak lagi. Secara umum yang ada rakyat ini pintar atau bodoh? Bodoh. Yang banyak ya. Ini manusia ini taat atau fasik? Fasik. Allah mengatakan wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia fasik kepada Allah. Sekarang yang terbanyak yang fasik. Kalau pakai sistem demokrasi, yang menang yang mana? Yang banyak yang fasik. Iya, betul. Rusak agama ini, rusak. Maka yang ada yang benar sistem syuro dalam Islam. Hanya orang-orang yang berilmu aja. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu meninggal dunia, dia wasiat untuk 6 orang. Dipilih hanya 6 orang, 6 sahabat aja. Untuk pemimpin itu 6 sahabat yang bertakwa kepada Allah. Itu aja. Enggak seperti sekarang. Yang ada ya kehancuran dalam masalah iman, dalam masalah tauhid. Sebab demokrasi syirkun akbar. Syirik yang paling besar demokrasi itu. Yang ada kehancuran masalah tauhid, kehancuran masalah iman, kehancuran dalam masalah juga politik, kehancuran masalah ekonomi. Habis. Kalau semua pakai sistem demokrasi pemilu, habis duit rakyat. Buat pilkada terus berapa miliar, berapa triliun yang habis. Tapi kalau sistem syuro nggak mengeluarkan biaya. Betul tidak? Sekarang rakyat ini perlu dana untuk makan mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk segala macam. Sekarang udah banyak menyimpang. Kenapa? Nggak ngerti. Yang umat Islam nggak paham tentang agama ini. Maka harus belajar lagi dan belajar lagi. Kalau sistem udah ada sekarang bagaimana? Ya udah, yang penting kita dakwakan dakwah tauhid. Dakwah. Yang penting kita belajar, menuntut ilmu, masyarakat. Itu tanggung jawabnya para pemimpin yang ada, pejabat yang ada, yang mereka berdosa dalam melaksanakan ini, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya saya pikir cukup sampai sini kajian kita, karena sebentar lagi masuk waktu zuhur dan kita persiapan untuk sholat zuhur. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat, dan tolong antum baca bukunya, buku kitab tauhid ini antum baca, tamatkan. Tadi saya sebutkan berapa kali tamatkannya?
5 kali. Antum ingat tuh 5 kali. Sehingga mudah-mudahan antum bisa paham. Dan setelah itu juga kalau antum nggak paham tanya kepada ustadznya. Ustadznya yang sudah belajar tauhid. Jangan tanya ustadz yang nggak belajar tauhid. Yang ustadznya udah baca 10 kali. Kalau antum baca 5 kali, ustadznya mesti berapa kali bacanya? 10 kali dia. Mesti lebih paham dari muridnya. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji bermanfaat untuk saya, untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kajian ini diberikan keberkahan oleh Allah Taala, diberikan rahmat. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah taufik, diberikan oleh Allah Taala hidayah di atas jalan yang lurus, di atas siratal mustaqim, diberikan oleh Allah petunjuk di atas Quran wa sunnah fahmi salaf, dan mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah dan thabat di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahullah ta'ala. Nah, oke teman-teman, jadi itulah ya penjelasan dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu penjelasan tentang terkait sistem memilih pemimpin di dalam Islam. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memang ya kita ini tinggal di negara Indonesia, yaitu dengan sistem demokrasi. Ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid itu memang benar adanya. Beliau tidak menyembunyikan sedikit pun ilmu tentang pengetahuan beliau tentang terkait masalah memilih pemimpin di dalam Islam. Nah, itulah ya yang sesungguhnya beliau ini menjelaskan dengan dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu memang benar apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demokrasi adalah pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat pemegang kekuasaan mutlak. Jadi, pemikiran ini adalah bertentangan dengan syariat Islam dan akidah Islam. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 57 yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, ya. Jadi hukum ini adalah haknya Allah. Lalu kemudian di ayat lain, surah Al-Maidah ayat 44, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Lalu kemudian di ayat lain, Al-Quran surah Asy-Syura ayat 21, maka mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Demokrasi berlawanan dengan Islam, tidak akan menyatu selamanya. Oleh karena itu, hanya ada dua pilihan, beriman kepada Allah dan berhukum dengan hukumnya, atau beriman kepada Togut dan berhukum dengan hukumnya. Setiap yang menyelisih syariat Allah pasti berasal dari Togut. Kemudian adapun orang-orang yang berupaya menggolongkan demokrasi ke dalam sistem syura, pendapatnya tidak bisa diterima. Sebab sistem syura itu teruntuk sesuatu hal yang belum ada nas dalilnya dan merupakan hak ahli wal aqdi, yang anggotanya para ulama yang warok bersih dari segala pamrih. Demokrasi sangat berbeda dengan sistem syura seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Yazid tadi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah yang bisa sampaikan, yaitu tentang terkait masalah memilih pemimpin di dalam Islam. Jadi yang dijelaskan oleh Ustadz Yazid itu sudah jelas sekali, dan ini tidak perlu saya tambah lagi ya teman-teman, dan ini sudah cukup. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah Wabil Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.